Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Pradita dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya pelajari mengenai prosedur teks. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memaparkan definisi dari prosedur teks. Teks prosedur atau prosedur teks adalah teks yang berisi mengenai tahapan-tahapan atau proses dari pembuatan baik benda maupun makanan secara terperinci. Sedangkan ciri-ciri dari prosedur teks yaitu yang pertama, teks disampaikan secara informatif, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga disampaikan secara singkat, jelas, dan padat, yang keempat adalah menyampaikan tahapan demi tahapan secara terperinci. Dalam prosedur teks yang pertama-tama harus kita pelajari adalah mengonstruksi informasi di dalam teksnya, yaitu sebelum kita mengonstruksi, kita harus memastikan bahwa kita telah memahami secara detail isi dari teks prosedur tersebut. Kemudian kita bisa menyampaikannya secara terperinci tanpa ada salah sedikit pun. Dan setelah itu kita harus bisa mengetahui atau menyebutkan pernyataan umum dari teks tersebut serta tahapan-tahapan yang dilalui. Yang kedua, dalam membuat teks prosedur, kita harus bisa menyebutkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam membuatnya. Pernyataan umum sendiri biasanya berisi tujuan dari teks prosedur tersebut. Pernyataan umum itu menjelaskan secara umum, bukan menjelaskan secara mendetail isi dari teks prosedur tersebut. Misalnya, dalam teks prosedur membuat sebuah kue, maka yang kita jelaskan di sini atau yang kita sebutkan di sini adalah bagaimana cara membuat kue itu secara menyeluruh, bukan secara mendetail. Apa saja bahannya, kemudian tahapan demi tahapan. Tahapan di sini adalah urutan-urutan dalam pembuatan baik itu makanan atau benda tersebut secara terperinci tanpa ada satupun yang kurang dalam menyebutkan tahapan-tahapan proses pembuatannya. Tahapan dalam pembuatan teks prosedur yang pertama meliputi kita harus menentukan judul dari teks prosedur tersebut, kemudian menentukan alat dan bahannya, kemudian kita harus mengembangkan informasi yang terdapat dalam teks prosedur tersebut seperti bagaimana cara membuatnya, kemudian langkah-langkahnya kita jelaskan secara terperinci dan tidak ada satupun yang tertinggal dari tahapan-tahapan tersebut. Kemudian masuk ke kaedah kebahasaan dan struktur dari teks prosedur tersebut. Kaedah kebahasaan yang kita pakai di sini ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif sendiri adalah kalimat yang berisi tentang pernyataan dalam. Yang kedua menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah. Dalam membuat teks prosedur pasti kita menemukan adanya perintah-perintah seperti kita harus melakukan ini, melakukan itu. Itulah yang disebut dengan kalimat imperatif. Yang ketiga kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif di sini adalah kalimat yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai teks prosedur tersebut. Masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama berisi tujuan. Tujuan di sini untuk mengetahui topik yang dibahas dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua, kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan sangat diperlukan dalam membuat teks prosedur. Yang ketiga, kita menentukan langkah demi langkah yang harus diambil dalam melaksanakan atau dalam membuat teks prosedur. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang di sini dibutuhkan agar tidak adanya kesalahan dalam membuat teks prosedur tersebut. Tahapan terakhir dalam membuat teks prosedur adalah mengembangkan teks prosedur tersebut. Mengembangkan teks prosedur tersebut dalam artian kita mengartikan kata-kata sulit dalam teks prosedur tersebut. Misalnya kata-kata sulit yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang memiliki arti lain. Misalnya seperti kandidat. Kandidat di sini berarti calon atau bakal calon. Kemudian ada verbal. Verbal di sini berarti secara lisan dan non-verbal adalah secara tertulis. Itu adalah contoh kata-kata sulit yang dapat kita kembangkan dari teks prosedur. Setelah saya memaparkan apa saja yang saya dapat setelah saya membaca tentang teks prosedur, semoga apa yang saya paparkan ini dapat membantu dalam pembelajaran. Apabila masih ada salah kata, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.